Lalu saya ketuk-ketuk lah, nanti ibu-ibu semuanya saya ajarin, insya Allah pulang dari sini minimal tahu tekniknya, nanti bisa diperdalam sendiri di rumah. Saya bilang, Mbak Mei, coba sekarang Mbak Mei bayangkan kalau Mbak Mei ini memang bahagia. Lalu saya mulai ketuk. Nah, diambillah darahnya sama saya, lalu diujikan di laboratorium. Ternyata darahnya itu apa ya? Tidak menggumpal, karena biasa kalau yang sakit itu menggumpal, kalau yang sehat itu kan mengalir biasa. Nah, ini karena Mbak Mei itu unsurnya bahagia, ternyata di situ itu bukan lope-lope seperti orang jatuh cinta ya, bukan. Tapi dia itu mendekat tapi tidak menggumpal, mendekat tapi tidak menggumpal. Jadi kalau orang misalkan kita sedang jatuh cinta mungkin ya, atau sedang senang nih sama pasangan, kan kita maunya busel aja ya, deket aja gitu ya, dekatan terus kan ya. Tapi kalau lagi nggak enak kan deket tuh, apaan sih sama gitu kan biasanya ya. Kalau lagi senang kan maunya deketan aja gitu. Itu ternyata diteliti itu sel darahnya itu memang saling mendekat. Nah, udah kan ini unsur bahagia. Nah, terus lagi penasaran lagi nih, dicoba lagi. Dia coba mau meneliti dengan kalau dimasukkan unsur sedih. Lalu saya bilang ke Mbak Mei, sekarang coba Mbak Mei bayangkan hal tersedih apa yang Mbak Mei sampai saat ini sudah dirasakan. Nah, misalkan memang dari sekian kita hidup itu pasti ada sedih, bahagia, atau sedang-sedang aja, atau bahkan yang hidup kita kayak roller coaster tapi tidak sebegitu juga ya, insya Allah ya. Gitu ya. Tapi hal yang tersedih aja. Nah, saya ketuk-ketuk lagi, dibayangkan Mbak Mei hal tersedih apa gitu. Nah, habis itu diambil lagi darahnya, diteliti lagi. Ternyata setelah diteliti itu bentuknya sel darahnya itu seperti air mata. Jadi ada kayak tetesan, kalau digambar itu kayak ada ujungnya gitu nih. Iya. Itu kelihatannya indah, bentuknya oval. Tapi itu semisal kesedihan itu berlarut-larut sampai bertahun-tahun tidak terselesaikan, justru itulah sumber pertama kalinya penyakit kronis itu muncul dari unsur sedih. Dari unsur sedih itu ternyata penyakit yang kronis itu. Sepanjang saya mempelajari set itu, karena kita kalau habis belajar kan biasa kita tuh disuruh praktek, suruh cari 50 kasus dalam diri kita, 50 kasus menyelesaikan orang lain. Jadi kita tulis kasus-kasus kita itu apa aja yang membuat kita sedih, membuat kita tidak nyaman, tidak enak, itu kita tulis. Nanti kita cari misalkan sehari 2 aja atau 3 kita selesaikan masalah kita. Nah, ketika dulu saya termasuk orang yang baper. Satu orang baper nggak bisa dibercandain. Jadi kalau awal-awal nikah, kalau misalkan ada sesuatu hal yang nggak seret, saya tuh bisa 3 hari pun nggak mau ngomong. Kalau pakai belum nangis minta maaf, saya nggak maafin. Malu masih ego ya, masih ego dulu. Nah, sering berjalan waktu karena saya ada pengalaman tidak menyenangkan di keluarga. Bapak itu mengidap jantung. Ternyata secara sifat genetiknya itu turun ke saya. Jadi orangnya itu baperan. Cuma kalau bapak saya itu lewatnya medis, jadi bertahun-tahun bawa kresek aja. Obat itu 1 kresek full gitu. Nah, saya beranggapan bahwa takut juga ya kalau misalkan kita memelihara perasaan seperti itu. Ternyata benar, pepatah orang mengatakan kalau kita sakit hati atau kita merasa tersakiti
atau disakiti terus kita menyimpannya, sementara orang yang menyakiti kita itu santai-santai aja tidur dengan nyenyak, sementara kita masih terbayang-bayang omongannya. Itu katanya ibarat kata kita menggenggam duri di tangan, digenggam aja. Yang berdarah-darah siapa? Kita yang berdarah-darah. Terus lumpuh bertahu-tahu, dia ketemu gitu kan, dia ketemu gak mau dekat lagi, boro-boro ya. Kalau ditanya udah ngapain, sudah, tapi secara mulut iya sudah, tapi kok waktu dekat tubuh kita bereaksi, gak mau, tubuh kita menjauhi. Nah saya coba biasanya kalau dulu itu saya anti kritik. Kalau bapaknya itu di keluarganya kan orang yang bebas, udah terbiasa diskusi, udah terbiasa berdebat, saling mengorek kekurangan untuk maju, itu udah biasa di keluarga tuh. Kalau saya di rumah itu biasanya disanjung-sanjung aja, gimana gitulah. Jadi tidak terbiasa ketika mendapat kritikan. Nah akhirnya karena menurut saya ini sayanya yang harus berubah ternyata. Jadi sudah masuk ke lingkungan itu memang. Akhirnya saya coba terapi mempraktekkan untuk diri sendiri. Ternyata setelah diterapi, contoh kecil lagi nih. Kalau awal-awal nikah itu kita nonton sinetron, padahal simpel. Kalau sekarang lucu kayaknya kalau ngomong tuh ya. Misal gini, di sinetron itu kan biasa ada yang ganteng, ada yang cantik. Misal guyon, cantik ya, langsung itu terus saking bapernya saya, saking cintanya saya sama suami ya, nggak rela tuh suami bilang cantik, padahal tuh yang di TV itu artis. Saya bilang langsung, tiba-tiba suami kan diam, kenapa diam? Katanya gitu. Dia nggak tahu dan saya juga nggak mau ngasih tahu kalau tadi suami bilang itu hati saya tersinggung. Nah, iya, saya bilang ya iyalah artis. Kalau nggak artis nggak masuk TV. Saya kayak itu judes lah gitu ibaratnya. Nah, ternyata kesini. Terus ada juga misalkan dalam lingkungan berteman kan, misalkan ada guyonan, langsung ke hati itu. Nah, ternyata saya coba terapi setelah mempelajari itu, begitu nonton lagi bareng, ngobrol lagi begitu, nyeletuk lagi karena biasa guyon kalau di rumah itu ya. Ternyata nggak berefek, biasa. Oh ternyata benar ya, berpengaruh ternyata. Saya bilang coba ngerasain adek dulu waktu awal kali menikah dengan adek sekarang yang sudah belajar seks, ada perubahan nggak? Hatinya maksudnya lebih tebal, jadi nggak mudah tersinggung. Itu secara emosi saya merasakannya, itu merasakan sekali. Lalu bagaimana kalau diterapkan secara fisik? Saya itu karena berjauhannya, jarak antara orang tua saya dengan suami itu Jawa Barat dengan Nusa Tenggara Barat kan jauh. Ada kalanya kita kangen sama orang tua kan, bikin baper kita. Kalau kamu ini gimana, ingat orang tua kan tuh, sampai kayak mau efeknya itu kayak karena kita membayangkan orang itu sudah apa gitu, ada ketidaknyamanan. Jadi bawahnya itu kayak hampir kayak rasa mungkin ya gitu. Saya coba terapi ya, di terapi terus sampai muntah-muntah. Nah setelah itu efeknya itu ternyata nyaman. Jadi setiap kali kita membayangkan kita itu tenang aja. Oh di sana ini, kita juga di sini. Jadi itu. Pas di kita juga lambung kita setelah dilakukan teknik beberapa kali muntah-muntah, dirasakan yang tadi menyesek di ulu hati itu tidak lagi. Jadi secara fisik seperti itu. Itu berbagai saya itu cenderung sering apa yang saya rasakan, bahkan pikiran pun yang hinggap di benak saya itu saya terapi aja. Bapaknya itu ketika tugas di luar kota, di luar pulau ini ya, ada yang ngomong iseng lah, ibu-ibu penjual. Saya kan biasa dipanggil Mbak Mimin, dari Siti Aminah biasa orang Sunda jadinya Mimin. Kayak Mbak Siti Mutmainah
jadinya imut. Bang ini itu suaminya tugasnya jauh banget ya, nanti gimana gini. Kalau saya mikir ya cukup jauh ya gitu. Tapi saya bilang kalau kita orang kurang beriman ya cemas itu ya pasti, khawatir ya iya. Tapi kita kembalikan lagi, apa-apa yang ada di dunia kan teman-teman, saya save aja. Ya udah, ada yang iya Bu, saya juga kok saya kesana, kalau saya kita langsung kesana terbang gitu. Jadi kita nggak mentang-mentang kita belajar teknik save terus kita merasa santai, nggak didatangin juga ya, nggak boleh gitu juga. Tetap ya ikhtiar diri kita supaya lebih tenang ya dilakukan secara kitanya juga, ikhtiar secara manusiawi juga ya dilakukan. Cuma supaya cemasnya tidak berlebihan sehingga mengganggu diri kitanya, itu yang harus kita safety. Nah, lalu bagaimana dengan kasus-kasus yang pernah saya tangani? Karena dulu kita kan harus menterapi berbagai orang yang sakit. Dari mulai kalau terapi-terapi gini biasanya tekniknya masal. Mari ibu tangannya ditaruh di mana, bayangkan ini rasa sakitnya di sebelah mana, gitu-gitu ya. Nanti itu teknik terakhir yang kita anukan, kita praktekkan. Nah, sepanjang yang saya tangani mulai dari kasus teringan sampai kasus terberat, dari saya ada 3 kasus yang unik. Pertama kasusnya itu dari mulai yang fobia kucing. Orang tuanya, adiknya suka kucing, anak perempuannya yang kuliah itu tidak suka kucing. Jadi kalau di rumah lihat kucing lari dia, sampai ada di depannya itu dia labrak aja sampai mau terjatuh. Ibunya merasa nggak nyaman banget, semua keluarga kucing, apalagi sekarang kucing Anggor kan menggemaskan, lucu ya gitu. Jadi kayaknya kalau ada satu orang yang tidak suka kucing itu kok nggak banget, nggak enak gitu ya. Akhirnya nyoba, saya bilang ayo bawa aja ke rumah yuk, saya bilang coba. Nah dia bawa anaknya ke rumah, kebetulan ada kucing kampung lah di rumah itu. Kalau kucing peliharaan yang Angola kan saya kurang begitu telaten ya. Saya coba cara saya coba dia habis diketok-ketok ini, saya coba dideketin kucingnya sedikit. Oh ternyata betul, yang tadinya lihat kucing langsung kayak gimana itu, ini mau dia halus-halus. Nah itu dari segi fobia. Lalu ada lagi yang ini yang depresi. Dia depresi karena pada saat dia keluar negeri, suaminya itu menggunakan gajinya untuk poya-poya dan untuk main perempuan. Jadi begitu pulang nggak ada tuh hasil jerih payahnya selama di luar negeri itu. Akhirnya dia depresi dan